Halo, selamat datang di kelas saya. Ini adalah kelas TOSE dari Pusat Pengembangan Bahasa dan hari ini kita akan lanjutkan sesi yang minggu lalu kita sudah mulai. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya kembali sampaikan mengenai program TOSE ini. Baik, program TOSE ini didesain oleh IAIN Surakarta untuk membantu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris dari mahasiswa semester 1 dan semester 2. Jadi setelah menyelesaikan kelas ini akan ada evaluasi di akhir semester dan akan ada sertifikat yang diterbitkan. Dan dari sertifikat itu akan muncul nilai yang menunjukkan bahwa teman-teman sudah menyelesaikan kelas ini dan memperoleh hasilnya seperti apa. Baik, di kelas TOSE ini dibagi menjadi dua, yaitu semester pertama dan semester kedua. Di semester pertama ini atau TOSE 1 ini fokusnya adalah listening comprehension. Jadi seperti yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya bahwa listening comprehension dibagi menjadi 3 parts atau 3 bagian. Yang pertama short conversation, yaitu percakapan yang melibatkan dua orang, biasanya laki-laki dan perempuan. Kemudian dari percakapan itu diikuti oleh pertanyaan, satu pertanyaan. Kemudian yang part B ini sedikit lebih susah karena di part B ini atau long conversation ini sama sebenarnya, melibatkan dua orang yang sedang bercakap-cakap dan akan diikuti oleh beberapa pertanyaan, bukan hanya satu seperti part E. Kemudian di part C atau long talks, di situ adalah ada kegiatan speech atau pidato atau ceramah dari seseorang yang biasanya bersifat akademis, misalnya perkuliahan atau penjelasan dari seseorang yang secara formal menjelaskan mengenai suatu topik di situ. Dan dari long talks ini akan diikuti oleh beberapa pertanyaan. Jelas ini akan membutuhkan kemampuan konsentrasi yang jauh lebih tinggi dibanding part A maupun part B. Tapi tidak masalah, di kelas ini kita akan coba pelajari itu satu persatu sehingga akan ada manfaat yang bisa kita peroleh dari kelas ini. Kalau minggu lalu kita sudah membahas skill 1 sampai 3, hari ini kita bisa lanjutkan dengan skill 4 sampai skill 6. Baik, kita akan coba bahas skill yang ada di part E ini satu persatu. Jadi total skill yang akan kita pelajari dari part ini berjumlah 17 skill dan akan kita bagi ke dalam beberapa sesi. Dan ini adalah yang skill pertama, yaitu focus on the last line. Jelas dari judulnya saja kita diminta untuk fokus atau memperhatikan bagian kedua dari suatu percakapan di situ. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa di part E itu ada dua orang yang bercakap-cakap, biasanya laki-laki dan perempuan, dan akan ditanyakan apa maksud dari salah satu pembicara itu, dan pembicara yang ditanyakan adalah biasa yang pembicara kedua. Jadi fokus di sini adalah fokus ke pembicara kedua. Ini adalah contohnya di situ. Di audio yang teman-teman miliki, kalian bisa mendengar bahwa Billy really made a big mistake this time. Oke. Kemudian yang kalian fokuskan adalah yang kedua. Dalam kasus ini adalah wanita atau pembicara wanita. Yes, he forgot to turn in his research paper. Jadi, kalau teman-teman paham di situ bagian mana yang harus difokuskan, maka itu adalah bagian yang kedua. He forgot to turn in his research paper. And then the question is, what does the woman say about Billy? Apa yang dikatakan wanita tersebut mengenai Billy? Akan mudah sebenarnya kalau ada transkripnya seperti ini, tapi terkadang ketika kita memulai listening practice-nya secara langsung,
kita tidak punya catatan atau transkrip sama sekali, itu yang membuat kita agak susah. Tapi tidak apa-apa, karena ini hanya untuk latihan, makanya disediakan transkrip untuk teman-teman di situ. Baik, di jawaban dari woman itu kita coba pilih dari option A, B, C, D di sana. He forgot to turn in. Artinya apa? Dia lupa mengumpulkan his research paper atau tugasnya, tugas penelitiannya di situ. Coba kita cari satu persatu di sana. Dan memang sudah digarisbawahi bahwa yang paling tepat adalah yang D. Apa di sana? He didn't remember to submit his assignment. Itu artinya dia tidak ingat untuk mengumpulkan tugasnya. Sebenarnya di skill 1 ini ada beberapa strategi yang bisa teman-teman gunakan. Ini adalah strategi yang bisa digunakan. The last line of the dialogue probably contains the answer to the question. Dari baris terakhir atau baris kedua atau pembicara kedua mungkin mengandung atau terkandung jawaban dari pertanyaan itu. Dan yang strategi yang kedua adalah listen to the first line of the dialogue. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry, because it probably does not contain the answers. Coba pahami baris pertama atau pembicara pertama. Kalau teman-teman paham, oke, itu nilai plus. Misalnya tidak paham, oke, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, be ready to focus on the last lines of the dialogues, since it probably contains the answer. Nah, ketika pembicara kedua sudah mulai berbicara, kita harus fokus di sana. Apa yang dikatakan oleh pembicara kedua itu? Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh pembicara kedua atau last line itu, kita coba berpikir di situ. Apa yang kira-kira menjadi jawaban yang paling tepat dari option A, B, C, D itu. Kemudian kita lanjut ke skill yang kedua di situ, yaitu choose answer with synonyms. Synonyms atau persamaan kata atau kata yang memiliki makna yang sama atau meaning yang sama dengan leksikal yang berbeda. After the correct answer in a short dialogue is an answer that contains synonyms, atau word with similar meanings but different sounds for keywords in the dialogues. Contohnya di situ di rekaman atau di audio kalian bisa mendengar seperti ini. Ada woman dan man di situ yang sedang berbincang-bincang di situ. Why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. Jadi wanita itu bertanya kenapa Barbara itu merasa sangat senang. Kemudian si pria menjawab bahwa dia baru saja memulai pekerjaan di sebuah agensi real estate. Nah, yang jadi pertanyaan di situ, what does the man say about Barbara? Apa yang dikatakan pria itu mengenai Barbara? Nah, fokus di sini adalah mencari sinonim atau kata yang memiliki makna sama tetapi berbeda secara leksikal di situ. Dan yang paling tepat di sini adalah yang B, she begin a new job. Begin itu adalah sinonim dari started atau memulai di situ. Working itu adalah sinonim dari job. Ada beberapa strategi sebenarnya untuk membantu menjawab di skill 2 ini. Yang pertama adalah as you listen to the last line of the dialogues, focus on the keyword in that lines. Jadi kita harus mencari keywords atau kata kunci dari baris kedua itu. Kemudian strategi yang kedua, if you see any synonyms for the keyword in a particular answer, then you have probably found the correct answers. Jadi ketika teman-teman screen atau mencari, membaca secara sekilas jawaban ABCD itu dan menemukan sinonim dari yang dikatakan oleh pembicara kedua, mungkin itu adalah jawaban yang tepat. Baik, kita lanjut ke skill yang berikutnya, itu skill ketiga, avoid similar sounds. Avoid similar sound artinya hindari
suara yang sama di situ. Terkadang ini merupakan jebakan yang dimunculkan oleh pembuat soal di situ untuk mengetes kemampuan kita apakah kita bisa membedakan kata yang memiliki suara yang sama atau pengucapan yang sama. Often the incorrect answer in the short dialogues are answers that contain words with similar sound but very different meanings from what you listen on the recording. Jadi suaranya sama persis, tetapi sebenarnya maknanya sangat jauh berbeda di situ. Contohnya di sini, your audio on your recording you listens. Why couldn't Mark come with us? Kenapa Mark tidak datang bersama kita? Kemudian si wanita bilang, he was searching for a new apartment. Perhatikan yang di garis bawahnya di situ, searching a new apartment. Dia sedang mencari sebuah apartemen baru. Kemudian narator itu menanyakan apa yang dikatakan laki-laki tersebut tentang Mark. Oke, dan jawaban yang paling tepat adalah yang tidak ada suaranya mirip sama sekali. Yang pertama, he was in the department office. Dia sedang di kantor departemen di situ. Department. Jadi mungkin ini merupakan jebakan dari apartemen di situ. Kemudian yang B. Sebenarnya yang B adalah jawaban yang paling tepat di situ. Meskipun tidak ada sama sekali suara yang mirip, justru ini menjadi jawaban yang paling tepat. Coba perhatikan yang C dan D. Yang C di situ was working on his research. Jadi kan tadi di pertanyaan itu ada searching, research. Nah, kemudian yang D, perhatikan appointment, ada new apartment. Kalau kalian perhatikan di situ kata-kata yang mengandung suara yang sama di situ itu adalah jawaban yang salah. Coba kalian hindari di situ. Dan ini ada beberapa strategi yang bisa digunakan untuk membantu menjawab di skill ini. Yang pertama adalah identify keywords in the last lines of the dialogues. Jadi kita harus mengidentifikasi atau mengenali kata-kata di baris terakhir dari dialog tersebut. Identify words in the answer that contain similar sounds and do not choose these answers. Coba teman-teman dengarkan dengan baik. Di situ apakah ada suara yang di dalam dialog itu mirip dengan yang ada di opsinya di situ. Ketika ada sesuatu yang mirip di situ, itu justru kemungkinan adalah yang jawaban yang salah. Jadi jangan pilih yang itu. Oke, kita pindah ke skill yang berikutnya, yaitu skill keempat di situ. Draw conclusion about who, what, and where. Jadi kita diminta untuk menyimpulkan mengenai siapa, apa, atau di mana di situ. It is common in the short dialogues to ask you to draw some kinds of conclusion. In this type of questions, the answer is not clearly stated. Instead, you must draw a conclusion based on clues given in the dialogues. One kind of conclusion that is common in this part of the test is to ask you to determine who the speaker is based on the clue given in the dialogues. Biasanya yang ditanyakan siapa, apa, dan di mana di situ. Coba kita perhatikan bersama di contoh di dialog di audio itu ada wanita dan laki-laki yang sedang melakukan sebuah komunikasi di situ. Can you tell what assignment I missed when I was absent from your class? You missed one homework assignment and a quiz. Yang ditanyakan kan who is the man? Tugas kita yang pertama adalah mengidentifikasi keywordnya atau kata kunci dari setiap tuturan yang diucapkan oleh kedua orang itu. Yang pertama yang di garis bawah, ya fokus saja di yang di garis bawah. Yang sudah di garis bawah di sana ada assignment, class, absence, homework, quiz. Kira-kira apa di situ? Yang ditanyakan adalah siapa pria itu atau siapa laki-laki itu. Ketika kita dengar kata-kata yang berkaitan dengan kelas, tugas, PR, kuis, itu apa kira-kira?
yang paling mungkin atau paling benar di situ adalah yang C, a teacher. Jadi laki-laki itu adalah seorang guru. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan di situ, yaitu kita harus bisa antisipasi apa yang mungkin ditanyakan dari pertanyaan yang sejenis dengan ini. Yang pertama adalah who, yaitu menanyakan siapa yang sedang berbicara itu. What will she or he probably do next? Apa yang kira-kira pembicara itu lakukan berikutnya? Atau where does the dialogue probably take place? Atau di mana kira-kira dialog itu mengambil tempat, atau di mana lokasi dialog itu. Ketika teman-teman sudah memahami itu, kira-kira siapa dan di mana, kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya, ini akan mudah di situ. Yang jelas harus menemukan keywordnya atau kata kunci tadi. Nah, kita pindah ke skill 5, listen for who and what in passives. Pasif, teman-teman harus ingat ada pasif dan aktif di situ. It's sometimes difficult to understand who or what is doing in the action in a passive sentence. This problem is often tested in the short dialogues. Ini sedikit lebih rumit sebenarnya, tapi ini sering sekali diteskan di dalam listening part A ini. Contohnya di situ. Did Sally go to the bank this morning? Kata si laki-laki, kemudian partnernya si perempuan menjawab, yes she did, she got a new checking account. Kemudian naratornya menanyakan, what does the woman imply? Apa maksud dari si wanita itu tadi, perkataan si wanita itu tadi? Fokus pada yang di garis bawah itu, she got a new checking account. Dan jawaban yang paling tepat adalah a new checking account was opened. Jadi ini menjadi pasif jawabannya di situ. Memang agak rumit, tapi ketika kita sudah membiasakan, ini akan sangat mudah. Nah, strateginya yang bisa kita gunakan adalah in the dialogue contains a passive statement, the answer to the question is often an active statement. Jadi ketika di dalam dialog itu ada statement pasif, kemungkinan jawabannya adalah yang aktif. Jadi cari mana yang aktif di situ. Kemudian strategi yang kedua, if the dialogue contains an active statement, the answer to the question is often a passive statement. Sebaliknya, ketika di dialog itu adalah active statement, di jawaban adalah yang pasif. Sebaliknya, seperti contoh yang tadi ya, ini ya. Perhatikan di garis bawah, she got a new checking account. Jawabannya adalah, implikasinya adalah a new checking account was opened. Aktif menjadi pasif. Sebaliknya, pasif menjadi aktif. And then the last one, the last strategy, check carefully who or what is doing the action in this question. Perhatikan juga siapa atau apa yang dilakukan oleh pembicara itu dalam percakapan tersebut. Nah, kita pindah ke skill yang keenam, listen for who and what with multiple nouns. Kita semakin ke sini sepertinya semakin rumit di situ, tapi tidak masalah di situ. Seperti yang saya bilang tadi, latihan akan membuat kalian menjadi mudah dalam mengerjakan ini. When there is more than one noun in a sentence in the short dialogues, it is common for the answer to confuse which noun does what. Jadi ketika dalam suatu percakapan itu ada dua noun itu kata benda. Dalam kasus ini ada dua nama orang di situ. Fokus pada yang di garis bawah ya, di situ ada Mara and Robert. Setting seperti itu ya. Ada man sama woman di situ. Laki-laki bertanya, do you know who is in the band now? Kamu tahu siapa yang ada di dalam band tersebut, anggota band tersebut sekarang? I heard that Mara replaced Robert in the band. Saya mendengar bahwa Mara menggantikan Robert di dalam band itu. Kemudian naratornya akan menanyakan, what does the woman say about the band? Apa yang dikatakan wanita tersebut tentang band itu? Ada dua orang, Mara dan Robert di situ.
Sebenarnya jelas ya di situ. Mara menggantikan Robert di pants. Oke, apa yang menjadi jawaban paling tepat itu adalah yang D. Mara took Robert's place in the pants. Mara mengambil tempat Robert di dalam band itu. Sederhana ya di situ. Beberapa aspek terlihat sederhana, beberapa aspek terlihat lebih rumit. Itu sesuatu yang wajar dalam sebuah pembelajaran di situ. Tugas kita sebagai pembelajar adalah terus berlatih, terus mencari tahu apa-apa yang bisa membantu kita meningkatkan kemampuan kita dalam mengerjakan listening comprehension ini. Kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Terus belajar di Roma. Hati-hati dan sampai ketemu berikutnya.